Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi uji hipotesis satu populasi. Materi yang pertama saya akan membahas mengenai definisi hipotesis. Yang kedua, jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang ketiga, cara menentukan H0 dan H1. Yang keempat, contoh penentuan H0 dan H1. Yang pertama, mengenai hipotesis dan hipotesis statistik. Hipotesis adalah dugaan, sementara hipotesis statistik adalah dugaan tentang parameter. Parameter merupakan ukuran-ukuran yang diperoleh dari populasi. Contohnya di sini ada rata-rata populasi dengan simbol mu. Kemudian ada varians populasi dengan simbol sigma kuadrat, dan ada proporsi populasi yang disimbolkan dengan P. Karena hipotesis statistik merupakan dugaan, maka kita perlu mengecek apakah dugaan itu benar atau salah. Pengecekan tersebut dapat dilakukan dengan pengujian secara empiris dengan menggunakan data sampel acak yang disebut juga dengan uji hipotesis. Kemudian, manfaat dari uji hipotesis. Manfaatnya untuk membantu pengambilan keputusan. Contoh, ada seorang wali kota, dia ingin mengetahui kira-kira kecamatan mana yang persentase penduduknya itu masih rendah dalam mengenal dirinya. Kalau seandainya dia melakukan pendataan secara lengkap, itu akan menghasilkan banyak waktu, biaya, dan juga tenaga. Maka caranya dengan melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan mengambil sampel dari 3 kecamatan, lalu dari sampel-sampel ini akan dihitung proporsi sampelnya, yaitu proporsi sampel PA, PB, dan PC. Dari ketiga ini nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung statistik uji dari itu, maka dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis terkait dengan proporsi populasi dari ketiga kecamatan tersebut. Kemudian nanti calon wali kota tersebut bisa tahu kecamatan mana yang memiliki proporsi penduduk yang mengenal dirinya paling rendah, sehingga bisa menjadikan kecamatan tersebut sebagai prioritas untuk kampanye. Selanjutnya ada jenis hipotesis statistik, ada 2. Yang pertama, hipotesis nol atau dugaan awal, dan yang kedua itu ada hipotesis alternatif sebagai simbol H1. Hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis awal yang bisa kita dapatkan dari pengalaman ataupun pendapat dari para ahli. Hipotesis alternatif ini lawan dari hipotesis nol. Maka di antara dua itu kita akan pilih kira-kira mana dugaan yang benar dan yang salah. Jenis pengujian hipotesis ada 2, yaitu uji hipotesis satu arah, uji hipotesis 2 arah. Uji hipotesis satu arah itu ada 2, yaitu uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis kanan. Uji hipotesis sisi kiri ada hipotesis sama dengan data lebih dari data 0. Data itu adalah simbol parameter populasi, dan data 0 adalah nilai parameter populasi dugaan awal. Kemudian uji hipotesis sisi kanan, hipotesis sama dengan data kurang dari data 0 dan
Pada uji hipotetis dua arah itu ada hipotetis theta sama dengan theta 0. Selanjutnya ada uji hipotetis alternatif, simbolnya adalah kebalikan dari hipotesis nolnya. Contoh, pada uji hipotetis kiri, maka hipotetis kanannya theta lebih dari theta 0, maka hipotesis alternatifnya theta kurang dari theta 0. Agar kita dapat mengingatnya, maka ciri-cirinya adalah hipotetis 0 mengandung sama dengan. Contohnya, kita memiliki sekotak susu, kemudian kita ingin menguji hipotesis mengenai isi susu tersebut. Lalu apa yang menjadi hipotesis 0 adalah nilai yang terlebih dahulu kita ketahui, yaitu 250 mili. Maka itu merupakan parameter dengan awal. Jika kita ingin menguji isi susu tersebut, maka hipotesis isi susu lebih dari 250 mili dan hipotesis 1 isi susu kurang dari 250 mili, maka hal tersebut dapat dinamakan pengujian hipotesis susu kiri. Begitu juga pada bagian hipotesis susu kanan dan hipotesis bagian dua arah.